Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baiklah, dalam pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga kita diberi kemudahan-kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini dan diberi keberkahan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam. Hari ini tentang akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang baik itu banyak, namun pada hari ini kita akan belajar tentang rendah hati. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita cari tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami makna sikap rendah hati. Yang kedua, siswa dapat mencontohkan sikap rendah hati. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Selanjutnya, mari kita cari tahu apa arti dari rendah hati. Rendah hati atau tawadu artinya merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Artinya apa? Ketika kita menolong orang, kita tidak merasa hina, tapi itu adalah suatu amal soleh. Dan juga tidak meremehkan diri kita, sudahlah, saya ini orang nggak mampu, jadi sudahlah, biarin saja aku nolongin. Enggak, itu semua adalah amal soleh. Itu orang rendah hati. Kemudian hati merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyadari bahwa kita ini sangat rendah, sangat kecil di hadapan Allah. Karena Allah lah kita hidup, kita mati. Semua atas kehendak Allah. Nah, kita merasa kecil di hadapan Allah. Kemudian merasa tidak mampu berbuat kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, karena kita merasa tidak mampu berbuat kecuali dengan pertolongan Allah, maka kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah supaya kita dapat pertolongan Allah. Apa perintahnya? Ya, selain sholat, berdoa, juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, saling tolong menolong. Itulah arti dari rendah hati. Kemudian makna sikap rendah hati. Tadi kita sudah tahu ya artinya rendah hati itu merasa kecil di hadapan Allah. Sekarang maknanya apa? Sikap rendah hati yaitu kita harus menjalin persaudaraan atau hubungan baik dengan sesama manusia. Baik itu yang seiman ataupun tidak. Baik itu yang satu suku ataupun bukan satu suku. Kita harus menjaga persaudaraan, menjalin hubungan baik. Kemudian, menganggap orang lain tidak lebih rendah dari kita. Ini ya. Jadi, ketika kita mempunyai sikap rendah hati, kita tidak akan pernah merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah. Namun mereka adalah sama dengan kita. Setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, sikap rendah hati itu suka menolong, berbagi dan toleransi. Itu orang yang rendah hati. Kemudian yang keempat, menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi, mentang-mentang yang lebih tua sama anak kecil seenaknya, itu tidak boleh. Atau kepada orang yang lebih tua, tidak mau menghormati, memanggil dengan namanya. Kalau dengan yang lebih tua harus memanggil sebutan kakak, mas, ataupun yang lainnya sesuai dengan
umurnya. Kemudian, contoh-contoh sikap rendah hati. 1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Ini contohnya. Jadi sesama teman, kalau ketemu harus saling mengucapkan salam. Kemudian, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Contohnya ada pengemis ke rumah, minta sedekah. Kita hargai, kita beri walaupun itu sekedarnya. Jangan malah dihina. Kemudian yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Sudah bisa dimengerti ya? Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Pertolongan apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Apakah itu berupa tenaga atau berupa barang? Jika kita mampu memberikan pertolongan, maka harus kita tolong. Memberi itu tidak usah menunggu orang lain membutuhkan. Tidak usah menunggu barang kita lebih, enggak. Kira-kira sudah cukup, kita bagi, kita sedekahkan, kita sedekahkan. Kemudian yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Nah, tidak pilih-pilih, oh ini suku Dayak, oh ini suku Jawa. Ya, atau pilih kasih, mentang-mentang temannya kaya ditemanin biar ditraktir. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya pilih kasih. Kemudian yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Nah, ini kalau orang punya sikap rendah hati itu, dia selalu bersikap tenang. Kenapa? Karena dia tidak pernah memamerkan kepunyaannya. Dia tidak pernah ingin disanjung-sanjung. Maka dia selalu berpenampilan sederhana. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap rendah hati adalah 1. Menanamkan kesadaran tidak bersikap sombong. Yang kedua, menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia. Ingat bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan Allah dari tanah. Kemudian, sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Sadar bahwa kita akan mati. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Harta, hidup, semuanya ini adalah milik Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian menghindari sikap bermegah-megahan. Nah, seperti di atas tadi, pamer, ya. Kemudian bersyukur. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Bersyukur kita ini diberi hidup sama Allah, diberi kenikmatan bernapas, diberi kenikmatan kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga kita mau berbuat baik. Supaya apa yang diberikan Allah tadi tidak diambil sama Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian menjadi pemaaf. Nah, kalau orang yang rendah hati itu pemaaf. Ya sudahlah, namanya manusia juga punya salah. Kemudian penyabar, sabar saja. Kalau memang itu tidak merendahkan diri kita, kita sabar saja. Kalau memang merendahkan diri kita, ya kita jelaskan dengan baik. Nah, sekarang apa manfaat bersikap rendah hati? Supaya disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jelas ya, karena sikap rendah hati adalah perintah Allah. Kemudian supaya disayang orang tua. Orang tua mana yang tidak suka mempunyai anak yang berakhlak baik, bersikap rendah hati, suka menolong. Kemudian supaya hati tentram. Nah, kalau orang yang punya sikap rendah hati, dia tidak akan pernah ingin dipuji, dia tidak pernah berbicara yang tinggi, yang lebih, sehingga dia tidak harus menutupi kebohongan demi
kebohongan. Maka hidupnya hatinya tentram. Dia tidak iri melihat temannya yang lebih tinggi. Kemudian supaya banyak teman. Nah, ini sudah jelas orang yang bersikap rendah hati itu tidak sombong, tidak mengunggulkan dirinya. Tentunya dia akan banyak teman. Nah, anak-anak, demikian tadi pelajaran pendidikan agama Islam pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.